Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami Sirah An-Nabawiyah, sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah Sirah An-Nabawi ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, menganalisa Sirah Nabawiyah ini seperti halnya kita mempelajari perjalanan kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita ini sosok manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layaknya teladannya itu nabi-nabi, rasul dengan standarisasi keteladanan yang ditekankan oleh Allah, bukan didikte. Oleh karenanya Al-Quran ini menyempurna di saat yang sama penutup risalah tugas nabi-nabi rasul sebelumnya. Berarti apa? Permasalahan kehidupan kita ini merangkum, mengakumulasi berbagai macam problematika umat manusia sebelumnya, sehingga kita melihat doa-doa Nabi sebelum Rasulullah, keinginan-keinginan umat sebelum Rasulullah Muhammad itu ingin menjadi bagian dari umat Islam akhir zaman. Satu contoh, umat sebelum Al-Quran yang lebih dekat itu kan umat dengan standar keislaman Injil. Nabiullah Isa mengatakan ini, wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin. Ingat, jangan lupa saat Nabi Isa ibnu Maryam mengatakan, kata-kata ini maksudnya ingin mengambil penegasan komitmen terhadap perjuangan Islam yang dibangun. Kepada siapa? Khawarijin. Khawarijin ini pada zaman Rasulullah yang sahabat setia. Man ansori siapa yang
menolong aku untuk perjalanan menuju Allah. Jadi kita ini punya tujuan hidup Allah seperti halnya muslim-muslim sebelum dengan masa depan akhirat jalannya Islam. Jadi menolong di sini adalah kepedulian terhadap Islam. Walal khawariju, pengikut, pembela, penolong setia. Kenapa dikatakan pengikut? Karena kita punya standar mengikut, yaitu Nabi Isa. Kemudian punya standar yang diikuti Islam. Kemudian penolong. Dan boleh kita tidak peduli kepada Islam dan kaum muslim. Tegas Hawariyun mengatakan apa? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi sahabat terdekat setia pembela penolong tadi, kamilah penolong-penolong kamu. Rasyad, saksikan wahai Nabi Allah, Rasul Allah Isa, di anna muslimun, kami ini muslim. Nah, di antara kehadiran Nabi Isa itu yang ditegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff, wa mubasysyiran bi rasulin. Di antara kehadiran saya ini memberi kabar gembira bi rasulin, akan datangnya seorang utusan mimpi setelah saya. Habis sudah ada lagi. Ismuhu Ahmad, yang namanya itu amat terpuji, seperti Akbar. Ahmad, Akbar itu kan besar, maha besar. Ahmad amat terpuji. Nah, nantinya namanya Muhammad, yang dipuji Allah. Nah, karena Nabi Muhammad itu bukan sekedar berita turunnya, jadi memberikan harapan-harapan bagaimana nabi-nabi sebelumnya ini bagian dari umat Rasulullah. Sehingga mempelajari sirah itu sebetulnya menimbulkan senang Nabi, cinta Nabi, rindu kepada Nabi, kemudian peduli kepada perjuangan Nabi, perjuangan. Langsung doa umat Islam pada zaman Injil, Rabbana amanna bima anzalta, surat Al-Imran. Wahai Allah, amanna bima anzalta, saya percaya kepada Injil yang kau turunkan ini. Nanti ada penutup yang namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang dibawa Rasulullah Muhammad diterangkan dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Wattaba'na Rasul, ya Allah, saking gembiranya saya ini, begitu besarnya umat akhir zaman, begitu agungnya Nabi akhir zaman. Jadikan kami ini pengikut Nabi akhir zaman. Karena bahagia gembiranya ingin menjadi bagian umat Islam akhir zaman, ingin menjadi umat Nabi akhir zaman. Bukan itu saja ya Allah, faktu bernama syahid. Tetapkan kami ini menjadi orang-orang yang masih hidup ketika Rasul itu diutus. Hebat ya Nabi. Sebab nanti di hari kiamat itu seluruh umat Islam itu mencari umat Islam akhir zaman ini untuk menjadi apa? Saksi estafet Injil ke Taurat.
Injil ke Al-Quran, Al-Quran, Taurat ke Injil, Injil ke Al-Quran. Dan itu yang dimaksudkan 70 umat terbaik. Antum tutimuna sab'ina umatan wa antum khairun. Kamulah penyempurna 70 umat. Jadi zaman Nabi Adam sampai Rasulullah 70 umat Islam. Wa antum khairun. Kamulah yang terbaik dari 70 umat. Nah itulah yang dimaksud ke Rasulullah. Yahudi terpecah dari 70 ini. Nasoro terpecah dari 70 ini. Ideologi materialisme hari ini yang terpecah dari 70 ini. Sehingga 73 ini. Kenapa 73? Karena pada zaman Al-Quran diturunkan. Nah, hadirin lebih berhormat. Jadi Rasulullah ini teladan utama kemanusiaan. Sehingga diturunkan dalam surat Ali Imran, kuntum khairu umat, kamu adalah sebaik-baik umat. Masalah ini dari Allah ya. Bukan hasil penelitian dengan standarisasi kualitas manusia, kualitas sekelompok orang. Ini dari langit yang menegaskan untuk khairu umat, kamulah sebaik-baik. Ukhrijat linnas yang ditampilkan. Mana ukhrija itu dikeluarkan. Seolah-olah andalan akhir zaman. Kita ini andalan akhir zaman. Ukhrijat linnas dikeluarkan di tengah-tengah problematika manusia yang mengumpul pada zaman Al-Quran. Dengan standarisasi ada kegiatan ta'muruna bil ma'ruf. Ada kegiatan memerintahkan nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Ma'ruf itu dari kata arafah itu dikenal. Tidak ada akal sehat yang tidak mengenal bahwa perintah Allah itu terbaik. Tidak ada akal sehat yang mengingkari bahwa larangan Allah itu kebenaran yang itu dibenarkan, bahwa larangan itu mencelakai, yang diperintah itu menyelamatkan. Namun dasarnya apa? Waktu minuna billah. Semua itu karena iman kepada Allah. Bahwa yang menurunkan standarisasi sebagai manusia terbaik itu bukan hasil penelitian manusia, tapi dari Allah. Makanya disebut walau amana ahlul kitab. Andaikan pemilik kitab sebelum Al-Quran itu mempercayai penuntut kitab-kitab, yaitu Al-Quran, maka khairul lahum, itu terbaik. Berarti apa? Ahlul kitab itu tidak termasuk orang-orang yang mengimani Al-Quran, mengimani Rasulullah. Jadi moderasi agama yang digagas hari ini, yang mencoba menarik ahlul kitab Yahudi Nasara dalam rukun orang yang beriman, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebab Allah mengatakan, andaikan pemilik kitab sebelum Quran itu mengimani Al-Quran, bernabi, berasul kepada Muhammad, itu terbaik. Namun sayangnya minhumul mu'min, sedikit di antara mereka yang mau bergabung kepada Al-Quran, berasul, bernabi kepada Muhammad. Wa aktsarumul
fasiku. Kebanyakan mayoritas ahlul kitab itu menolak kehadiran Al-Quran di akhir zaman dalam kondisi fasik. Mana fasik itu bersikeras mempertahankan sesuatu yang salah, sementara dia tahu kalau yang dipertahankan itu salah. Nah sekarang kan bukan mulai, sudah berlangsung terus, ingin menarik bahwa ahlul kitab itu orang beriman, atau yang mungkin Nasrani itu orang mukmin seperti kita, nanti masuk surga bersama-sama. Nah, tidak bahaya. Apalagi ya, sekarang ini gencar moderasi mencari titik temu yang itu tidak orisinil dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini memasuki fase bagian kelima. Bagaimana Rasulullah hidup di sebuah institusi negara. Kalau sebelumnya itu Rasulullah hidup di Mekah dengan berbagai macam tekanan-tekanan, intimidasi, teror, sehingga ada upaya hijrah mengevakuasi kaum muslimin ke jalur aman. Ingat, hijrah itu bukan inisiatif pribadi, bukan. Itu keputusan politik nanti untuk apa? Menunjukkan di dalam tatanan internasional bahwa Mekah itu tidak mampu melindungi multi agama. Jadi ini bukan sisi biasa ini. Maka hijrah pertama ke Habasa, disusul hijrah kedua. Jadi hijrah itu bukan ke Mekah saja. Dan ini mempermalukan aristokrat Mekah, bangsawan Mekah. Berarti pembesar Mekah, negara kota Mekah ini tidak mampu melindungi rakyatnya. Dan ini nanti berdampak kepada hubungan dagang yang diperlukan bisa. Dulu sudah kita telah bersama, ternyata politisi Mekah berupaya menarik kembali orang-orang yang hijrah dari Habasa. Kita tahu Habasa itu di Ethiopia, coba dari Mekah ke Afrika. Jauh kan perjalanannya kan, dalam rangka menyelamatkan iman, karena sudah masuk pada fase penyiksaan, intimidasi, teror, ya, perlakuan buruk kepada Muslim di Mekah. Akhirnya kan terjadi dialog ya, antara Raja Ethiopia, Raja Mawukis, kalau dalam sejarah disebut Raja Negus. Ya, ternyata di kemudian hari, apa benar agamamu itu mensikapi buruk Nasoro? Karena diprovokasi bahwa muhajirin ke Habasa itu menjelek-jelekkan agama Kristen. Sementara Raja Ethiopia ini masih Nasrani agama. Dibacakan kan surat Maryam. Ternyata ada titik temu ini. Agama yang dibawa Muhammad dengan yang dibawa Isa itu ada titik temu. Tidak ada di dalam Al-Quran kata-kata yang mencemooh, tuduhan-tuduhan buruk kepada Nabi Isa dan Bunda Maria. Tidak ada. Berarti kan tercoreng kan Mekah kan. Jadi hijrah pertama itu keputusan politik untuk membuka wawasan dunia bahwa
di dalam Injil maupun Taurat, berita Nabi akhir zaman itu sudah turun. Sama kalau hari ini sebuah negara yang merdeka kan mencari pengakuan internasional sama dengan itu. Rasulullah itu negarawan semacam itu, lebih dari itu. Akhirnya apa? Saya tidak akan melepas ya orang-orang yang hijrah ke negeri saya ini, kata Raja Ethiopia itu, walaupun ditukar gunung emas. Berarti kan menang, perang diplomasinya ini kan menang. Hadirin rahimakumullah, itu sudah kita bahas semuanya. Nah, ketika hijrah ke Madinah, itu kan mari kita pahami Rasulullah itu bukan sekedar imam sholat. Rasulullah itu sudah memposisikan dan diposisikan oleh Allah sebagai pemimpin dunia. Karena di Madinah itu sudah ada kepemimpinan di tangan Rasul. Dan ini bukan merampas, tapi memang diantaranya kehadiran Nabi ke Madinah itu kan sebelumnya ada delegasi. Delegasi siapa? Para pemimpin klan suku-suku yang ada di Madinah. Karena dia membaca ini, Nabi akhir zaman itu sudah turun dan wilayahnya persis seperti yang digambarkan di dalam Injil. Makanya Madinah itu kan tanah-tanahnya itu dikuasai oleh bangsawan Yahudi. Kenapa kok dikuasai bangsawan Yahudi? Karena mereka itu menunggu turunnya Nabi akhir zaman. Jadi antusias sekali. Nabi Isa saja mengatakan, di antara kehadiran saya memberikan kabar gembira datangnya Nabi setelah saya. Jadi para bangsawan itu beli tanah-tanah. Ada konglomerasi waktu itu. Nah, konglomerat terkenal itu siapa? Yasrib. Makanya dulu Madinah itu namanya Yasrib. Ya, namanya Yasrib itu tua tanah ya. Maka berita-berita Nabi akhir zaman, yang Nabi akhir zaman ini nanti akan mengakhiri konflik internal Yahudi maupun Nasrani. Kita tahu Aus Khazraj ini klan terbesar Yahudi Nasrani. Ini perang sebelum Rasulullah hijrah ini, perang 200 tahun kedua abad perang. Tidak mungkin kamu bisa akur kecuali kamu ya, bergabung dengan pelanjut Al-Quran, pelanjut Injil Quran, pelanjut Isa Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antaranya hijrah itu memang secara kondisi politik itu memang tidak memungkinkan di Mekah, tekanannya terus. Tapi Allah memberi peluang adanya delegasi Madinah ini dalam perjuangan Islam. Jadi Islam itu alamiah, artinya alam, tidak bisa dilawan Islam. Larangan Allah itu ilmiah, seperti halnya perintah itu ilmiah. Dari sisi ilmu itu tidak melawan akal sehat. Itu rasionalitas ajaran Islam itu. Yang nomor 2, alamiah. Alamiah itu Islam itu kalau dipraktekkan tidak melawan kodrat. Sehingga ini kan support ini. Sesama Yahudi, sesama Nasrani, perang 200 tahun gerak. Sementara menunggu-nunggu hadirnya nanti akhir zaman. Akhirnya di Mekah datang delegasi untuk meminta Rasulullah hadir. Tapi ini
Kan tidak boleh begitu melenggang keluar Mekah. Kalau keluar Mekah, ini bahaya ini. Karena mereka menegaskan Islam ini kalau keluar dari Mekah pasti berkembang. Akan membentuk sebuah politik, kekuatan politik baru di Timur Tengah. Apalagi klan-klan yang ada di Madinah itu secara tersirat minta Rasulullah itu mengembalikan kondisi carut marutnya pertikaian internal Yahudi. Itu kan perluan politik kan. Rasulullah langsung di Madinah itu jadi kepala negara. Itu kan sebuah lompatan luar biasa ya. Dengan keyakinan bahwa Nabi itu mampu menyelesaikan konflik yang kita sorot harus selesai. Akhirnya apa? Mekah menghalangi sementara Madinah memfasilitasi kehadiran Nabi. Itu direkam di dalam Al-Quran itu. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khusasah. Dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal, maksudnya siapa? Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka memberikan cinta yang sangat kepada imigran Mekah. Wa yu'thiruna anfusihim, dan lebih mengutamakan orang-orang yang hijrah. Walau kana bihim khusasah. Walaupun mereka dalam kondisi kekurangan. Itu ukhuwah Islam sampai di sini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, di sanalah dibangun sebuah negara kota. Kan ada negara kota dulu sebelum Hong Kong dikembalikan ke RRT oleh Inggris. Itu kan negara kota. Sama dengan Singapura kan negara kota yang kecil. Tapi gaungnya sudah internasional. Berarti apa? Ini sudah ada institusi negara. Nah, di sini konflik-konflik sudah bernuansa bukan pribadi, tapi konflik gangguan ini sudah masalah-masalah politik yang kental sekali. Makanya kalau di Mekah orang menghina Nabi biasa. Tapi ketika di Madinah menghina Nabi itu sama dengan menghina institusi negara. Ini harus dibedakan. Nabi itu penyabar. Iya, pribadi Nabi sabar. Tapi gangguan terhadap lambang kekuatan negara, ini harus ada tindakan hukum. Maksudnya gitu. Ini ya, contohnya gini. Coret-coret temboknya milik orang, ya kejahatan kriminal biasa. Tapi kalau istana negara dicoret-coret ini politik ini, subversif kan ini. Karena istana negara itu lambang negara. Nah ini, jadi fase Madinah itu sudah permasalahannya beda. Ini ya. Ketika di Madinah pun beda. Nah di sini hadirin Allah. Sehingga konflik-konflik yang terjadi itu akumulasinya terus. Sampai Nabi itu perang berapa kali? 75 kali Nabi perang. Luar biasa kan. Jadi Nabi jangan digambarkan dia sosok pribadi ini kepala negara. Sampai sebelum Rasulullah wafat, 1 minggu sebelum wafat, 2 hari, 3 hari itu masih pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Jahizu Jaishal Usama. Persiapkan keberangkatan pasukan yang dipimpin Usama. Usama usianya waktu itu masih 15 tahun. Belum sampai 20.
itu jadi panglima perang. Ya berarti apa? Suksesi Nabi itu suksesi politik. Kita milih presiden, moyang bayi kan gitu. Jangan kan pilih presiden, pilih wali kota, biayanya berapa? Kan nggak punya sistem yang matang. Jadi Rasulullah SAW itu panglima perang. Besok kurang 1 minggu wafat masih mempersiapkan keberangkatan tentara. Masih disebutkan dalam Al-Quran. Wa yadwatauka min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Surat Ali Imran. Ingat saat pagi hari Muhammad, saat kau meninggalkan keluarga untuk menyusun formasi keberangkatan pasukan perang. Itu Rasulullah. Bukan imam sholat saja. Itu imam negara, imam tentara. Hadirin rahimakumullah. Berarti apa? Inilah sosok ideal kepemimpinan. Ya, ini tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa yang keras itu, kuat itu pernah perang, enggak pernah perang. Malah rekamannya kan lari kan, lari tidak menghadapi Fir'aun. Kan lari Nabi Musa, kan tidak mudah modal itu perang. Tapi Rasulullah 75 kali pertempuran itu. Ini masalah. Ini Rasulullah. Nah, ini ada satu catatan hadis di dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, ketika sudah terbentuk lembaga negara, institusi negara, ini perlakuannya sudah politik semuanya ini. Sehingga ada kata-kata gini dari Nabi. Al-ana, hari ini, saat ini sudah ada institusi negara, kepala negaranya Nabi, ada tatanan bernegara, ada wilayah hukum, punya masyarakat yang dilindungi. Al-an, saat ini nafsu, kami yang memerangi mereka. Wala nahzunana, bukan mereka yang memerangi kita. Artinya apa? Kita punya nilai tawar hari ini maksudnya itu. Nah, ini yang tidak dipahami ya, oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang menganalisa bagaimana konflik di dalam Islam itu dengan contoh-contoh yang memang itu dibikin musuh Islam gitu. Islam itu penghancuran, Islam itu teror, Islam itu mengintimidasi kan gitu kan. Padahal peristiwa-peristiwa ini dipicu oleh perlakuan buruk terhadap Muslim. Bisa dipahami. Bisa contoh bagaimana ada gerakan ngebom tempat ibadah, gereja dibom, orang sedang beribadah dicederai, dan itu diekspos, itu gambar bahwa Islam itu tidak punya tradisi konflik dengan pendekatan ilmu. Jadi teror. Padahal tidak demikian. Sampai di dalam hadis kan ada ini. Yang berkewajiban ya, mobilisasi tentara itu kepala negara. Sehingga kewajiban perangilah itu kepala negara. Sama dengan hukum kisos itu negara, hak negara, bukan hak sipil. Iya, masa boleh hubungannya dan mencuri saya mau tebusan, saya minta dipotong. Kenapa? Itu bukan hak saya, itu hak institusi negara. Ini suatu contoh yang sederhana. Nah, sehingga Rasulullah SAW, al-ana hari ini kita yang memerangi, bukan mereka yang memerangi kita. Kenapa? Kita sudah punya negara. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga pada periode Madinah itu semuanya itu tindakan politik. Ya, hubungan bilateral sudah terjadi di Madinah. Di Mekah tidak ada hubungan antar negara. Karena di Mekah tidak ada negara, belum terbentuk negara.
Jadi hubungan-hubungan diplomatik ini ya, itu setelah di Madinah. Perjanjian-perjanjian itu setelah di Madinah. Perjanjian damai, poin-poin kehidupan bernegara ada piagam Madinah itu di Madinah, bukan di Mekah. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, ini yang perlu digarisbawahi. Hari ini kami yang memerangi, bukan mereka yang memerangi kita. Nah, maka kalau kita analisa setelah Rasulullah pindah di Madinah itu tidak berhenti konflik, malah akumulasinya tambah besar. Ya, tambah besar gerakan perlawanan kepada Madinah. Nah, nantinya itu mengundang kekuatan internasional. Siapa kekuatan internasional di sini? Persia, Romawi. Kenapa? Mekah ini ingin menyeret konflik internal ini menjadi konflik regional. Jadi orang Mekah ini memprovokasi Persia Romawi untuk terlibat gerakan melawan negara Madinah ini. Oh, ini kan sama hari ini sebenarnya. Ya, sama dengan hari ini. Sehingga mari kita pahami ketika perang di dalam Islam itu ada kronologinya, mulai perang dilarang karena tidak memenuhi syarat perang, kemudian diizinkan membalas, kemudian membalas, diizinkan, kemudian disuruh membalas setimpal karena sudah punya angkatan perang. Yang nomor 4 fase terakhir yaitu perang total. Karena Islam ini sudah menjadi sebuah kekuatan yang disandingkan dengan kekuatan internasional, yaitu bangsawan Mekah, Persia maupun Romawi. Ya, sama dengan hari ini kalau kita tarik pada kondisi umat Islam hari ini, sebetulnya umat Islam ini ada dalam kisaran konflik internasional ini. Ya, satu contoh Islam di semenanjung kekuasaan Uni Soviet setelah Soviet buyar ini kan jadi negara-negara kecil Muslim. Dalam konflik hari ini di Ukraina, negara-negara Muslim ini blok kepada Rusia kan? Kenapa kok blok Rusia? Karena Rusia mengizinkan Muslim ya, bubarnya Uni Soviet ini punya kemandirian politik Islam. Ini ya. Nah, sementara ada kekuatan hari ini di Palestina, ya, negara-negara Arab yang masih dalam ikatan Israel ada berkutik. Nah, maka ini kisaran-kisaran ini akan membentuk sebuah kekuatan internasional baru. Apalagi terakhir Pakistan dengan Turki punya gagasan membentuk aliansi militer dunia Islam. Nah, kondisi ini sama dengan zaman Rasulullah SAW. Ini karena sudah dihadapkan kepada institusi negara yang hidup pada beberapa negara yang memiliki karakter-karakter yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Cuma sayangnya umat Islam hari ini tidak mengambil sebuah pelajaran dari sirah ini, bahwa kesadaran Islam itu sebuah kekuatan politik. Ini yang harus ditumbuhkan terus. Politik, ekonomi, bukan sekedar ekonomi, politik, sosial, politik, budaya, politik. Itu semua harus ditarik ke sana. Supaya apa? Wawasan kita bahwa Islam itu bukan urusan pribadi saja. Tapi Islam itu sampai masalah-masalah kenegaraan, masalah ekonomi, masalah sosial, politik, masalah pemilihan. Insya Allah berikutnya akan kita telah bagaimana konflik-konflik yang terjadi setelah Rasulullah di dalam institusi negara. Mungkin ini yang harus saya sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan barangkali, saya persilakan.
Iya. Satu contoh ya, Islam ini kan waktu itu kan sudah dipandang menjadi sebuah bagian dari kekuatan regional Timur Tengah. Asal tidak terdengar itu. Di Mekah itu tidak terdengar apa. Dengan Rasulullah pindah di Madinah ini sudah mulai besar, mulai besar. Karena pendekatannya bukan pendekatan pribadi, pendekatan bernegara. Karena Rasulullah itu kepala negara. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak saja Rasul Allah, tapi Rasulullah itu kepala negara. Yang dirintis waktu di Mekah kan sudah ngirim utusan ke raja-raja sekitar kan, ke Mesir, ke Bahrain, penguasa Bahrain, ke Persia, ke Romawi. Di mana wilayah-wilayah satelit Persia Romawi itu ya sudah kawasan Timur Tengah itu kan ada gubernur-gubernur kan di situ. Jadi Nabi akhir zaman sudah diutus itu perintah Allah itu. Sehingga ngirim surat, bukan ngajak perang itu. Ini loh Nabi akhir zaman sudah datang dan punya kewajiban untuk memberitahu. Nah, masalah penegasan ini disikapi keras, itu resiko. Ternyata apa? Penegasan Nabi kan sikapnya kan berbeda-beda. Ada yang ingin mengorek, ada yang sudah pertama menolak. Itu kan ini awal-awal ini. Nah, ketika di Medina kondisinya beda. Itu sudah ada wilayah hukum. Nabi punya tentara dengan sederhana. Nabi punya ya, kalau sekarang ini ya, penyelenggara negara punya bendahara, kalau sederhananya kan. Kalau sekarang, kalau dulu kan sekarang kementerian kan. Dulu bendaharanya yang Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu. Ini ya. Nah, kalau ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan internasional, juru bicaranya siapa? Sudah punya nanti. Sudah menata nanti. Kan punya ya juru bicara mereka sekarang. Penerangan tentang menerangkan tentang keputusan negara ini disampaikan ke internasional waktu itu. Makanya ada tahun pendelegasian. Jadi itu sudah terdengar. Ketika terjadi gencatan senjata, kondisi aman, masing-masing suku itu ngirim utusan ke Madinah, ngorek apa benar kan gitu kan. Oh, ini berkembang terus. Jadi periode Madinah itu sudah coraknya sudah keputusan-keputusan yang bernuansa kenegaraan dengan pimpinnya Nabi, keputusan-keputusan yang diambil itu keputusan bernegara. Ini makanya terjadi nanti perang Badar. Itu konflik pertama ya. Nah, di dalam Badar ini ada satu kesimpulan, nggak pernah dirancang, ya, tapi kok menang. Berarti ini kan siap kan? Jadi kondisi darurat, tapi siap itu. Itu berarti apa? Ini bukan berarti itu kan pertolongan langit, bukan gitu masalahnya. Ini kan analisa kan. Berarti Nabi itu sudah siap menghadapi berbagai macam risiko ya, yang paling fatal sekali. Jadi konflik coba. Ini kan ekspedisi militer biasa, Badar gitu ya. Nah, pasukan berkudanya itu beberapa person saja. Kan tidak siap berenang. Ini coba menjaga wilayah gitu saja. Ternyata apa? Konsentrasi pasukan ini dibaca intelijen Mekah. Datang 1.000 gitu. Coba 300 lawan 1.000. Ini kan tidak ada kesilapan, tidak mungkin. Dan menang kan? Tidak ada niatan perang. Yang dikirim itu anak ekspedisi militer, bukan tentara tempur, tapi kok menang. Ini berarti apa? Sebegitu telitinya nanti di dalam
melindungi negara, mempersiapkan rakyatnya untuk dalam kondisi yang paling darurat sekali. Ini Rasulullah. Kita pun harus demikian seharusnya. Ini ya. Saya pikir itu masih ada barangkali. Gitu. Kita ini kan kalau tadi kesiapan itu mesti harus ada. Sebetulnya kalau kasus kita tarik Indonesia, kita kan di sini. Itu sebetulnya institusi negara kita kan sudah mengarah ke sana. Jadi kehidupan bernegara ini yang rasional, bukan menunggu kan, tapi kesiapan dalam kondisi yang paling darurat sekali. Memang ada hadis-hadis tentang kehadiran imam akhir zaman, tapi kan kita tidak bertumbuh ke sana. Karena konflik hari ini seolah-olah tanpa perlindungan negara. Dan Rasulullah sudah menegaskan itu. La yazalu qa'ifatun min ummati. Dijamin senantiasa ada sekelompok umat saya zahirina alal haq yang melakukan perlawanan di atas pijakan-pijakan Islam. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang, kita tanya, yang melawan invasi Soviet saat Afghanistan itu negara Afghanistan apa kelompok perlawanan? Kan kelompok perlawanan kan? Bukan negara Afghanistan. Malah negara Afghanistan waktu itu sudah komunis dan bisa dipukul mundur dengan kekuatan Soviet. Setelah Soviet mundur, konflik internal kan terjadi sesama mujahidin Afghanistan. Tapi ini tidak menghilangkan kesikapan, kesulitan sekelompok ini. Ketika NATO menganeksasi reruntuhan Uni Soviet, timbul Taliban kan. Saya bertanya, Taliban itu sekelompok umat Rasul apa negara? Bukan. Itu sekelompok. Jadi kesiapan itu tetap ada sama dengan ini kalau mampu menganalisa apa? Konflik pertambangan dalam kondisi dadakan tetap siap. Nah, sekarang kita tarik sekarang di konflik Timur Tengah. Keemiran di Timur Tengah itu sebetulnya siapa yang membentuk? Negara Emirat itu. Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait, itu siapa yang membentuk? Itu Barat yang membentuk. Supaya apa? Dibentuk kecil-kecil ini supaya ketergantungan pengamanan negara itu ya, itu tergantung kepada negara-negara Barat. Makanya ketika konflik Timur Tengah memanas, ini tidak ada berkutik. Ngirim, bukan ngirim senjata, ngirim pangan saja takut kepada Israel. Tapi Hamas itu siapa? Kelompok-kelompok perlawanan itu siapa? Itu yang dimaksudkan nanti Qa'ifatun min ummati, sekelompok umat saya, bukan negara. Nah, inilah yang dikatakan nanti akan menunggu imam akhir zaman ini, bukan menunggu dalam arti pasif, enggak. Ini ada gerakan-gerakan sama dengan hari ini yang terjadi di mana Sudan itu sudah rukun, tapi oleh Barat dipecah konflik Sudan Selatan. Kenapa? Ya memang dikatakan itu supaya umat Islam ini terpecah-pecah terus. Tapi Rasulullah menjamin ada sekelompok umatku yang melakukan perlawanan. Ini tanpa menafikan, ini ya ada kelompok-kelompok yang didanai Barat untuk mencoreng gerakan
Islam ini liar itu tadi ya. Sama dengan umumnya ada ISIS tandingan. Kan gitu. Jadi Syria ini ada ISIS yang murni, tapi jika dikasih ISIS yang tandingan. Nah, sekarang ini rumit memang. Tapi jangan kecil bahwa kita punya masjid, gerakan ilmunya harus ditingkatkan. Ukhuwah sama dengan gerakan-gerakan yang memanaskan suasana. Ya, sehingga konfliknya itu apa itu yang seharusnya itu wilayah-wilayah yang tidak usah diperbesar. Perbedaan fikih itu terjadi, tapi jangan perbedaan fikih lalu menceraikan ukhuwah. Karena ini kan terjadi itu tanpa menafikan adanya kesengajaan untuk apa memperlemah ukhuwah Islam ini. Jadi kembali ya, datangnya imam itu sebuah keniscayaan. Itu nas-nasnya sore dan jelas. Namun kesikapan ini jangan sampai lemah, ya potensial yang kita miliki jangan sampai ya kita terbengkelaikan di antaranya apa masjid. Contohnya dulu kan pernah disoroti kemenangan ya kemenangan sebuah partai Islam di Maroko katanya. Itu gerakannya dari mana? Dari masjid-masjid. Tapi kesadaran berpolitiknya memang dihidupkan dan membahas politik bernegara itu tidak tabu dalam ajaran Islam. Jadi mulai masjid-masjid, jaringan masjid, ya, kegiatan sosial masjid, yang mengarah kepada dikasih pembekalan ilmu. Katakan semuanya gerakan sosial, bagi sembako, jangan sekedar bagi sembako, tapi ada penjelasan tentang ilmu Islam. Itu kan hanya alat-alat saja untuk menghibur kesadaran berislam terutama ukhuwah Islam. Saya kira itu. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Semoga kita telah pagi hari ini diantarkan oleh Allah menjadi hidayah bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ana lan tuzifu pada ba'da il kaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal ya Allah ya Ali ya Qadir ya Qadir alimna kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.